Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengucap syukur sekali kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali sampai di tengah minggu. Dan saya percaya bahwa keadaan kita baik-baik saja dan senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar firman Tuhan sebelum kita menaikkan setiap doa, permohonan, ataupun syafaat kita di hadapan Tuhan di dalam jam doa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari sebelumnya kita akan terlebih dahulu berdoa supaya Tuhan memberikan pengertian melalui hikmat Roh Kudus kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami, sehingga di tengah minggu ini kami kembali bersekutu di dalam Tuhan, di dalam jam doa bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mesbah keluarga kami sehingga semuanya berkenan dan kami boleh menjadi pendoa-pendoa syafaat yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan semuanya kepadamu, berikan pengertian-Mu atas kami semua dalam kami belajar firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, kami berdoa, kami berserah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan jam doa malam hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 dan 28. Lukas 27 dan 28 akan saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Baik, ini adalah sebuah keadaan pada saat Tuhan Yesus ditanya oleh seorang perempuan ataupun diberikan sebuah pendapat bahwa berbahagialah ibu dari Tuhan Yesus yang sudah melahirkan dan juga sudah menyusuinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, memang secara manusia kita mengukur kebahagiaan dari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dari apa yang kita peroleh, dari apa yang kita dapatkan, yang sehari-hari dan sifatnya lebih cenderung kepada jasmaniah gitu ya. Pada umumnya, tetapi seringkali kita tidak berpikir, kita seringkali tidak melihat lebih dalam lagi bahwa sebetulnya sumber kebahagiaan itu bukan apa yang kita peroleh secara jasmani, tetapi kita mau melihat ayat yang ke-28. Kita akan lebih konsentrasi kepada ayat yang ke-28. Bagaimana atau kebahagiaan itu yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata atau Yesus berkata, "Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Ada dua poin di sini. Yang pertama adalah yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang mendengarkan firman Allah berarti biasa siapa saja. Setiap orang yang mau mendengarkan firman Allah berkesempatan lebih berbahagia. Ya, jadi di sini kebahagiaan tidak diukur dari sifat keadaan secara jasmani atau secara materi, tetapi di sini justru kebahagiaan yang dimaksud dari Tuhan Yesus adalah ketika kita mendengarkan firman Allah. Mendengarkan berarti adalah kerinduan khusus atau mengkhususkan waktu untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan,
mau belajar, mau mendapatkan informasi tentang kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Disinilah letaknya ketika kita mau berbahagia. Jadi renungan malam hari ini saya berikan judul Hidup Berbahagia. Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang berbahagia? Ataukah sedang tidak berbahagia? Yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara berbahagia karena apa? Mengapa Bapak Ibu Saudara berbahagia? Lalu yang saat ini mungkin sedang tidak berbahagia, kenapa tidak berbahagia? Tetapi yang tidak berbahagia di sini akan kita peroleh pengetahuan tentang kebenaran, ya, bahwa kebahagiaan itu tidak diukur dari keberadaan jasmaniah atau materi atau duniawi, tetapi secara rohani. Bagi yang sedang berbahagia karena mungkin saat ini sedang mendapatkan sesuatu, berkat jasmani, rohani, dan lain sebagainya, biarlah itu semakin menyempurnakan, gitu ya. Itu adalah bonusnya. Tetapi yang terlebih utama bukan itu, bukan apa yang kita terima, tetapi justru apa yang kita mau berikan kepada Tuhan. Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan? Dalam ayat yang ke-28 dikatakan, apakah kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan dengan kesungguhan, dengan hati yang terbuka, yang siap ditabur dengan benih kebenaran firman Tuhan. Kalau memang saat ini ada banyak pergumulan, ada banyak beban yang berat, itu bukan menjadi halangan untuk tidak berbahagia. Karena di sini berbahagia adalah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari sinilah berawal ketentraman di hati, kekuatan, kuasa untuk bisa memikul semua beban hidup kita masing-masing. Nah, disinilah sebagai orang percaya, mari kita bersama-sama sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan untuk senantiasa menomorsatukan kehendak Tuhan dan tuntas kita mengerjakannya, supaya jaminan daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan terlaksana di dalam kehidupan kita semua. Dan pastinya saat ini ada banyak pergumulan. Untuk bangsa ini juga pergumulan yang besar di dalam menangani virus COVID-19, dan juga di kota Semarang juga sama, dan semua wilayah Indonesia semuanya harus berjuang bersama-sama. Dan sampai dengan hari ini pun pertambahannya masih terus meningkat. Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan membatasi banyak kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan sebetulnya memang untuk mencegah atau mengurangi penularan. Tetapi realitanya di banyak tempat, banyak yang baru mengalami penularan-penularan yang begitu cepatnya, sehingga grafiknya naik turun begitu luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari efek pandemi COVID-19 ini, ya mungkin ada dari kita yang mengalami pemberhentian kerja, atau penghasilan kita menurun, ataupun kita juga merasa sangat terbatasi dengan segala aktivitas yang ada, atau bahkan kita sedang khawatir, atau kita sedang ketakutan dengan adanya virus ini, takut tertular, ataupun takut menularkan. Mungkin kita tidak memiliki gejala apapun, tetapi juga bisa jadi kita menjadi bagian orang yang menularkan. Ini adalah sebuah pergumulan besar. Di samping itu juga kebutuhan sehari-hari dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Semuanya ini sungguh-sungguh membebani pikiran kita. Tetapi di sini seharusnya tidak membuat kita menghalangi untuk berbahagia. Karena di sini dikatakan dengan sangat jelas, sekali lagi saya katakan, bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada pengharapan,
Di dalam firman Tuhan ada janji, di dalam firman Tuhan ada kebenaran, iya dan amin, dan itu pasti akan terjadi buat kehidupan Bapak Saudara. Amin. Luar biasa. Jadi kebahagiaan bukan diciptakan oleh keadaan-keadaan di sekitar kita melalui apa yang kita terima, tetapi justru kebahagiaan dimulai dari kita memberikan telinga kita untuk konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Allah. Karena dari situ akan ada hikmat, dari situ akan ada pertolongan Tuhan. Dari situ kita akan mengetahui jalan apa, dengan cara apa kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Perjanjian Lama banyak tokoh-tokoh yang sangat-sangat luar biasa diberkati Tuhan. Dan kuncinya adalah mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, sehingga mereka tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, sehingga kehidupan mereka berhasil berkelimpahan dengan segala sesuatu. Itu karena mereka memberikan telinga mereka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan ketaatan dan siap untuk memeliharanya. Yang kedua di sini adalah memelihara. Memelihara firman Allah di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita sering mendengarkan khotbah-khotbah melalui media apapun, ya apakah kita mampu menangkap setiap kebenaran firman Tuhan? Paling tidak satu bagian dari firman Tuhan yang boleh kita dengarkan itu dan kita mengerjakannya, dan senantiasa kita terus mengingatnya dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita akan pesan ini. Bukan untuk kemuliaan atau pujian bagi kita, tetapi untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan ketaatan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memelihara bukanlah pekerjaan yang mudah. Memelihara bukanlah pekerjaan yang gampang. Memelihara perlu adanya perjuangan, perlu adanya memperhatikan secara khusus bahwa kehidupan kita harus benar-benar memberikan hati, konsentrasi, dan semua pikiran kita sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Hidup. Firman Tuhan hidup di dalam hati kita. Firman Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka jelaslah bahwa ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan memelihara kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak berasal dari dunia, tetapi kebahagiaan yang sempurna yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Luar biasa. Ini yang Tuhan mau kita kerjakan, supaya hati kita tetap bersukacita dengan penuh kebahagiaan. Dan ingatlah bahwa ketika hidup kita berbahagia, maka pikiran kita juga akan menjadi tenang, hati kita juga akan menjadi tenang. Segala apa yang kita lakukan juga tidak sembarangan, dan ini berefek baik juga terhadap kesehatan kita. Ketika kita tidak dihantui dengan rasa takut, ketika kita tidak dihantui dengan rasa khawatir, ketika kita tidak dihantui dengan hal-hal yang memberatkan atau mendukacitakan hati kita, ketika semuanya itu menimpa kita hanya dengan satu cara, kebahagiaan dari surgawi yang akan memberikan kelegaan. Dan dari situlah kita akan mampu menyelesaikan semuanya itu. Dan saat malam hari ini Tuhan menginginkan kita juga dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan datang kepada Allah, dengan membawa doa-doa kita, baik untuk bangsa, untuk keluarga, untuk gereja, maupun untuk kebutuhan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kualitas doa kita tidak ditentukan dengan berapa beratnya beban hidup kita,
tetapi ketika kualitas doa kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, ditentukan dengan kerendahan hati dan kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Saya rindu melalui kebenaran firman Tuhan ini supaya kita bisa semakin menjadi pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh, pendoa-pendoa yang menyenangkan Tuhan, yang mampu berdiri membawa dan memikul beban program maupun segala keadaan kehidupan kita masing-masing, kegerejaan, lembaga-lembaga baptis, bangsa dan negara dan kota tercinta ini di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melawatnya, karena Tuhan melihat kerinduan umatnya yang begitu besar dalam mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maka Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi kehendak kita dengan sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Baik, ini kebenaran firman Tuhan yang singkat untuk membuat kita terus berbahagia. Jadi jangan lupa bahagia, karena bahagia itulah yang membuat kita mampu bertahan dalam segala situasi. Karena bahagia itu sederhana, tetapi perlu perjuangan untuk kita bisa menikmatinya setiap saat. Dengarkanlah firman Allah dan memeliharanya, maka itu adalah orang-orang yang paling berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa orang yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Ampuni kami Bapa ketika kami seringkali menggunakan jasmaniah kami untuk mengukur kebahagiaan. Tetapi mulai saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa kami di dalam mezbah keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan sendiri memberkati, kiranya Tuhan sendiri mencurahkan berkat bagi kami, sehingga setiap doa kami boleh sampai kepada telinga-Mu. Karena kami meletakkan hati dan pikiran kami dan hidup kami, bahkan setiap ucapan kami Tuhan, di hadapan Tuhan dengan dasar kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan memeliharanya, sehingga janji Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah Engkau berikan atas kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan setiap syafaat kita, syukur kita, permohonan kita, dan segala sesuatu yang kita perlukan di hadapan-Nya. Maka kita akan bisa menikmati berkat surgawi, karena kita sudah memiliki modal yang pasti memberikan jawaban terbaik. Kerinduan untuk terus mendengarkan firman Tuhan serta memelihara firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.